Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferani Matul Fadrida dari Aksen 12. Di sini saya akan bercerita tentang sepak terjang tokoh pengusaha yang telah dipilih oleh saya, yaitu Elang Gumilang. Elang Gumilang adalah pria Bogor dengan kelahiran pada tanggal 4 April 1985. Ayahnya yang bekerja sebagai kontraktor dan ibunya sebagai ibu rumah tangga. Sikap mandirinya pun mulai terlihat pada saat ia menyadari bahwa keluarganya yang serba kecukupan. Ia pun berinisiatif ingin berjualan donat di sekolahnya dan dijual ke teman-temannya. Ia memperoleh keuntungan 50.000 per harinya, tetapi usahanya gagal karena orang tuanya mengetahui dan tidak ingin Elang memikirkan biaya untuk sekolahnya sendiri. Orang tuanya hanya ingin Elang fokus dengan sekolah yang ia jalani pada saat itu. Perjalanannya mulai dari ia mengikuti kompetisi-kompetisi di berbagai universitas, mulai dari Universitas Indonesia, Trisakti, hingga IPB. Nah, dari beberapa kompetisi tersebut, Elang pun dapat hasil memuaskan hingga bisa mengumpulkan uang tunai sebesar 10 juta serta masuk Fakultas Ekonomi dan Manajemen di IPB tanpa tes. Ketika kuliah, kemampuannya pun semakin berkembang dan semangat pengusahanya pun semakin terlihat. Ia diketahui pernah berjualan sepatu dengan modal 1 juta dan mendapat omset 3 juta. Namun usahanya pun gagal karena sepatu yang dipasokkannya itu kurang baik dan tidak memuaskan. Akhirnya Elang pun mencari jalan keluar sampai ia ingin berbisnis ayam potong. Nah, Elang pun akhirnya memutuskan untuk berjualan ayam potong. Tetapi usaha tersebut tidak jadi karena Elang berpikir bahwa hal tersebut itu kurang baik dilakukan karena melihat peluang menjadi pemasok alat penerangan di kampungnya sendiri. Dan saat itu Elang juga mampu menghasilkan keuntungan hingga 15 juta. Namun bisnis tersebut disudahi karena bersifat musiman dan tidak selalu laku di setiap harinya. Nah, tidak kehabisan ide, Elang pun akhirnya mencari jalan keluar untuk membisnis yang lain dan ia pun ingin berbisnis mencoba peruntungan dari menjual minyak goreng. Setiap hari, Elang pun sebelum berangkat kuliah, ia mengisi jerigen lalu diletakkan di toko-toko kecil. Tetapi bisnisnya itu sangat melelahkan. Karena bisnis tersebut, Elang pun akhirnya kurang tidur dan jarang untuk beristirahat. Elang pun akhirnya mencari ide baru, lalu ia pun menemukan cara untuk membisnis yang lebih baru. Lalu, Elang pun memutar otak untuk peluang bisnis lain. Akhirnya Elang bersama teman-temannya membuka usaha kursus bahasa Inggris. Dengan modal 21 juta, ia mencoba menjadi pemasaran tenaga penjual di salah satu perusahaan properti wilayah Bogor. Dengan modal nekat, akhirnya ia memilih untuk berbisnis sendiri dengan mencoba mengikuti berbagai tender perbaikan sekolah dasar di Jakarta. Elang pun mendapat proyek besar. Hal tersebut memicu Elang untuk tertarik ke bidang properti. Nah, tetapi untuk mengikuti tender tersebut, Elang pun harus berhutang ke bank. Status sebagai mahasiswa menyulitkan pria Bogor ini mendapatkan kredit. Beruntungnya ada teman yang meminjamkan uang, alhasil kredit 150 juta. Di usia 20 tahun harus membayar cicilan 8,7 juta per bulan selama 2 tahun kepada temannya. Suatu saat ia pun mendapat informasi soal tanah murah di Cinangmeng, Bogor. Ia tertarik untuk membeli dan akhirnya ia pun menyulapnya menjadi kompleks perumahan murah. Di saat banyak penggemar properti yang memilih menganggap rumah untuk kalangan ke atas, Elang memilih pangsa pasar menengah ke bawah. Modal pun menyulitkan Elang untuk membisnis tersebut, tetapi Elang pun tidak menyerah. Akhirnya ia pun mengajak kelima temannya untuk berbisnis bersama. Lalu ia pun mendirikan PT Elang Semesta Guna atau Elang Property dan PT Dwi Kara Semesta Guna.
Nah, akhirnya Elang pun bersama teman-temannya untuk berpatungan dan terkumpul 340 juta pada 2017. Proyek pertama dijual dalam waktu singkat 450 unit sehingga 25 juta ludes terjual. Selain itu, ternyata Elang juga memiliki beberapa cara untuk mengatasi bisnisnya. Yang pertama ada refleksi dan evaluasi. Artinya tidak panik saat bisnisnya itu menurun, tetapi meluangkan waktu untuk mengevaluasi. Yang kedua, menyesuaikan strategi dengan benar. Artinya, mengubah target pasar dari kalangan menengah ke bawah, masyarakat berpenghasilan rendah. Yang ketiga, menerapkan inovasi fokus pada dampak sosial seperti air bersih dan pelestarian lingkungan. Yang keempat, pantang menyerah dan terus belajar. Elang mengakui bahwa kegagalan bukanlah akhir dari sebuah perjalanan melalui proses. Yang kelima, mengelola tim dengan kepemimpinan yang kuat, artinya membawa semangat tim dengan kerja positif. Elang pun mempunyai prinsip dalam bisnisnya, yaitu bisnis itu harus memberi manfaat, jangan takut gagal, dan yang penting mulai dulu. Sekian dari saya, bila ada kekurangan atau tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.